Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yolanda, NPM 19160048, dari program studi PGSD 4B, mata kuliah Sejarah dan Budaya Lampung. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai sejarah suatu pengantar. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu hakikat sejarah. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang dibaca syajarah, yang memiliki makna pohon kayu. Arti dari pohon kayu itu adalah suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan dalam suatu peristiwa secara berkesinambungan. Kemudian, arti sejarah dikaitkan dengan kata histori atau historia yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu suatu kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kemudian, ada menurut Ismaun, peran dan kedudukan sejarah. Yang pertama, perannya yaitu sebagai sejarah sebagai peristiwa, yang kedua sejarah sebagai ilmu, yang ketiga sejarah sebagai cerita. Yang pertama ada sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa yaitu suatu kejadian yang terjadi dalam suatu masyarakat yang memang benar-benar terjadi. Bisa dilihat berupa peninggalannya. Kemudian sejarah sebagai ilmu. Kedudukan sejarah sebagai ilmu yaitu ada dua, yaitu ilmu sosial. Maksudnya ilmu sosial yaitu untuk perkembangan yang ada di sosial sekitarnya. Kemudian yang kedua ada seni atau art yang masuk ke dalam sastra, yang berupa juga ilmu tentang kemanusiaan atau humaniora. Kemudian ilmu sejarah sebagai cerita. Sejarah sebagai cerita merupakan suatu karya yang sangat subjektivitas dari sejarawan. Kemudian ada manfaat sejarah. Menurut Lewis dan Nugroho tahun 1990, ada 4 manfaat sejarah. Yang pertama ada edukasi. Maksud dari edukasi ini adalah sejarah sebagai guru dalam kehidupan. Kemudian ada inspiratif. Maksud dari inspiratif itu adalah untuk mengembangkan mutu dalam kehidupan masa yang lebih baik, yaitu masa sekarang. Maksudnya kan kita dalam masa ini mempelajari suatu sejarah, maka dari itu sejarah bisa memberikan inspiratif terhadap kaum muda. Kemudian sebagai rekreasi. Maksud dari rekreasi yaitu memberikan kesenangan dalam diri. Kemudian ada instruktif, yaitu untuk memberikan suatu ilmu pengetahuan terhadap yang mempelajarinya. Kemudian, menurut Zaki tahun 2018 mengemukakan bahwa manfaat dan tujuan sejarah ada 7. Yang pertama, untuk mengetahui peristiwa di masa lampau. Yang kedua, untuk memberikan edukatif dan pembelajaran. Yang ketiga, untuk memberikan inspirasi. Yang keempat, untuk memberikan rekreasi. Kemudian yang kelima untuk memberikan instruktif, kemudian ada sebagai profesi, sebagai keprofesian. Yang ketujuh untuk memberikan pengetahuan atau wawasan dan pemikiran. Kemudian sumber sejarah. Sumber sejarah merupakan bahan utama dalam mencari atau mengumpulkan informasi mengenai sejarah-sejarah. Menurut Susanto, dia mengemukakan ada 4 jenis sumber sejarah. Yang pertama ada sumber tulis. Sumber tulis ini merupakan suatu kayak dokumen, terus ada catatan-catatan penting berupa sejarah-sejarah. Kemudian ada sumber lisan, yaitu merupakan omongan atau bicaraan dari mulut ke mulut. Kemudian ada peninggalan, benda peninggalan atau artefak. Itu bisa berupa patung, relief, dan juga lain-lainnya. Kemudian ada sumber kuantitatif berupa perhitungan. Oke,
Sumber Sumber sejarah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer itu merupakan sumber sejarah yang dapat dilihat secara langsung. Contohnya seperti foto, kemudian ada patung, terus ada catatan dokumen-dokumen, dan lain-lainnya. Sedangkan sumber sejarah sekunder merupakan suatu omongan dari saksi yang berada dalam peristiwa tersebut maupun berupa pembicaraan dari mulut ke mulut yang tidak ada dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya ada ruang lingkup sejarah atau kebudayaan. Menurut Samsudin, ruang lingkup sejarah atau kebudayaan terbagi menjadi 11 kelompok. Yang pertama ada sejarah ekonomi, kemudian ada sejarah sosial, kemudian ada sejarah kebudayaan, sejarah demografi, sejarah politik, sejarah kebudayaan rakyat, sejarah intelektual, sejarah pendidikan, sejarah etnis, sejarah medis, dan sejarah keluarga. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.